Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue akan ngebawain salah satu produk yang menurut gue adalah barang paling lucu, barang paling menarik yang bikin gue excited sejak pertama kali nyampe. Gue tuh nggak pernah se-excited ini nerima barang. So here we go, ini adalah Difoam Ditto. Dan packagingnya emang cuma begini. Jadi kayak benar-benar kayak packaging kalau kalian beli hadiah, kayak cuma dikasih code begini, apa sih namanya, paper bag sama barangnya di dalam. Jadi ini menunjukkan kalau si Difoam tuh sangat-sangat pede dengan seberapa kuat packaging mereka ini. Jadi itu cuma gini, terus di bubble wrap terus dikirim. Wow. Nah, jadi kurang lebih begini. Inilah kotaknya. Mungkin gue nggak akan bahas terlalu banyak karena beberapa fiturnya juga nanti somehow akan gue jelasin per fiturnya. Di sini menarik banget karena kalian bisa buka, terus kalian bisa ngeluarin. Ini adalah barangnya. Cukup banyak fingerprint di sana. The good thing is ini karena solid juga, ini tuh bisa dipakai buat majang barang. Kayak kalian tuh bisa majang Nendoroid gitu, cuman jauh. Jadi bisa lah dipajang di sini karena tetap kelihatan asik gitu. Jadi top packaging. Nah, di bawah sini juga kalian akan menemukan. Tadinya gue nggak tahu ya, tapi karena ini adalah shooting yang kedua karena file pertama itu korup. Ini adalah kabel USB to Type C. Terus di sini juga dia ada manual book dan di sini dia ada stiker. Jadi stikernya itu pixelated sesuai dengan si Difoam sendiri itu yang emang temanya tuh pixelated. Oke, jadi gue akan coba masukin dulu. Gue tutup dulu, terus gue taruh sini aja. Oke, kita akan coba menyalakan si Difoam Ditto ini. Cuman mungkin gue bahas sedikit dulu dari sisi sisi luarnya. Dia bentuknya itu kayak sebuah monitor kecil, layar kecil yang punya 6 tombol dan tombolnya itu mechanical. Dan ini juga bisa dicabut. Nih, bisa dicabut keycapsnya. Cuman keycapsnya itu gue rasa nggak bisa diganti dengan keycaps lain. Walaupun dia itu CRM extend. Cuman kalau kalian pakai yang normal tuh mungkin akan terlalu besar untuk ditaruh di sini. Terus di sini tuh dia pakai switch ini apa sih? Automo ya? Kayaknya ini Automo deh. Either Automo atau Gateron. Ini Automo, ini switch Automo Blue, jadi dia cukup renyah suaranya. Dan di sini dia punya 6 tombol. Jadi ada tombol mode, ini tombol mode tuh kayak menu sih tepatnya, kayak ngakses menu-menu, up down, bisa untuk volume, kiri kanan, bisa untuk next atau ngakses menu dan juga display. Display ini kayak memperlihatkan mau ke jam, mau ke menu lain, mau ke apa yang kalian lakukan, ke visualizer, VJ effect dan segala macamnya. Dan ada tombol touch yang kayak tombol-tombol di kasino kayak teng. Nah, ini tuh kayak untuk tombol yes-nya. Nah, di samping juga ada tempat slot untuk micro SD. Ini buat kalau kalian mau denger lagu tapi nggak ada handphone, kalian bisa simpan lagu ke micro SD di sini. Dan ini adalah ngecharge untuk Type C-nya. Terus sisanya udah ini speaker atas, grill atasnya dan juga belakangnya juga ada tempat untuk speakernya. Dan that's it. Kita akan coba nyalain. Oke. Apakah dia sudah terkonek ke Bluetooth? Gue coba connect ke Bluetooth. Oh, udah sudah. Oke, so ini adalah tampilan utamanya. Pertama itu dia akan di jam. Terus kalian bisa ganti kayak yang kedua itu ini kayak buat lampu, ini bisa buat tidur. Terus ada juga untuk tampilan kayak layar-layarnya hot. Gue juga nggak tahu sih kenapa dia tulis hot. Terus ada ini kayak efek VJ efeknya. Lalu tampilan lain lagi. Ini ada lain lagi, terus ini ada visualizer, jadi kalau kalian nyalain lagu dia akan ikut bernyanyi. Terus di sini adalah tampilan yang kalian custom, ini bisa kalian download dari komunitasnya sendiri. So, the thing is, menariknya adalah di sini cukup banyak menu. Yang pertama ini adalah game, dimana kalau kalian masuk ke game itu sendiri ada Tetris ada Tetris, ada dadu, jadi kalian nggak usah bawa dadu lagi. Ada egg ball di sana, terus ada kayak game yang pong gitu loh, kayak mantul-mantul ngancurin blok. Dan masih banyak lagi, jadi kayak bener-bener ini satu bisa digunakan buat main game. Terus selain itu juga kalau kalian masuk lagi ke menu, ini untuk menggambar pixel, jadi kalian bisa klik kayak di satu pixel terus dia akan isi warnanya di sana. Terus di sana juga ada lagi ini untuk setting, dimana ini ada counter kayak untuk scoreboard. Terus di sini ada stopwatch, terus ada sound meter. Jadi sound meter ini ketika kalian klik, nanti bisa ngecek suara kalian tuh berapa desibel. Tes dia tuh akan berubah, makin tinggi ya makin merah normally. Next on, selain itu juga ada jam, dimana jam ini kayak lebih ke alarm ya, ini bisa dipakai buat alarm juga.
Terus ada lagi, terakhir itu adalah musik. Musik itu kayak ngeset kalian mau denger dari micro SD card atau mau dari Bluetooth. Menarik bukan? Cuma kalau kita bilang atau kita bahas dari CD Foam Ditto ini dari awal tuh gue cuma perlu ini untuk 3 hal. Yang pertama itu adalah display, yang kedua itu adalah musik, dan ketiga itu adalah notifikasi. Nah, untuk display sendiri kenapa gue perlu untuk display? Semoga ini brightness-nya nggak terlalu terang, jadi kalian bisa melihat. Karena kita kalau ngakses ke aplikasi CD Foam sendiri, bisa kalian download langsung di Google Play Store. Di situ tuh kalian bisa mengakses lebih banyak hal lagi dari apa yang udah gue jelasin tadi. Let's say, kalian bisa ngedesain pixel kalian sendiri. Terus kalian bisa bikin editor. Jadi editor itu adalah kalian bisa menampilkan teks di sini. Jadi kayak gue tulis nih one, nah, itu kan tulis one gitu. Dan ini warna untuk backgroundnya juga bisa diganti. Cuma sayangnya adalah tulisannya itu nggak bold, jadi kurang terlihat menurut gue. Terus selain itu ada mixer. Di sini ada mixer buat kalian nge-mix lagu. Terus selain itu lagi, bentar, ini cara quitnya gimana ya? Ada voice message, jadi kalian tuh bisa nge-record voice message. Bahkan gue rasa bisa ganti suaranya. Kita coba. Halo semuanya, halo semuanya, halo semuanya. Halo semuanya, halo semuanya, halo. Halo semuanya, aku Jordi Junior. Halo semuanya, aku Jordi Junior. Halo semuanya, aku, kalau Jordi cewek itu namanya Jorda, nggak tahu. Halo semuanya, aku Nggak cewek sih, nggak cewek sama sekali. Oke, selain itu juga, ini agak lama ya, karena dia cukup lama. Selain itu juga kalian bisa chatting, jadi kayak bisa ke forum untuk ngobrol, alarm, tadi mau bilang, terus ada sleep itu kayak buat kalian yang mau relaxing, kayak bisa, nah kalian bisa muter selama 10, 15 menit, 60 menit. Terus ada itu juga ada planner, jadi kalian tuh bisa bikin setiap hari itu ada plan apa aja, monthly plannernya apa aja, segala macamnya. Jadi ketika di sini contohnya breakfast jam 7 dia akan ngasih lihat breakfast time dan segala macamnya. Ini kenapa layarnya nyangkut di sini? Halo semuanya, aku Dia nge-play suara lagi. Terus ada juga game yang seperti yang gue bilang tadi. Jadi kalau kalian nggak mau main dari sini, kalian bisa main dari sini sebagai controllernya. Terus selain itu ada juga untuk stopwatch yang tadi sama aja fiturnya. Terus ada celebration, countdown meter, noise meter, scoreboard, notification, dan weather. Jadi benar-benar banyak bisa ditampilkan di sini. Let's say kita ke jam dulu. Kita coba set jamnya. Jamnya itu kita bisa ganti nih. Kita bisa ganti tampilannya, ganti ke warna putih. Itu juga bisa. Terus ada setting-setting yang lain juga. Jadi tinggal kalian atur aja. Ini adalah salah satu hal yang paling membantu buat gua karena gua perlu jam yang cukup besar dan bisa dilihat di meja kerja gua, bisa ngasih lihat cuaca juga, bisa ngasih lihat temperatur juga, tanggal juga. Jadi cukup banyak sebenarnya bisa kalian akses di sini. Terus selain itu juga kalau kalian swipe ke samping, ini untuk yang lampu tadi, ya kalian bisa ganti warnanya. Cloud channel, VJ effect buat ya tampilan-tampilan yang agak beda. Visualizer ini salah satu yang paling gue suka karena dia itu bisa nge-play sesuatu dan si mulutnya itu akan ngikutin. Nanti gue akan kasih coba lihat di musik. Custom, ini adalah pixel-pixel yang kalian pilih tadinya dan kalian mau tampilkan di sini, itu bisa kalian atur. Jadi gue tuh milih kayak Kimetsu no Yaiba, Penguin, Kiki Delivery Service, Zelda, sama Glitch yang sebenarnya nggak ada hubungannya semua. Terus itu dari urusan display. Ini gue kasih contohnya. Display ketika kalian lihat nih ada banyak banget pilihan yang bisa kalian pilih di sini. Dan itu kalian tinggal klik dan dia otomatis berpindah ke sini. Sesimpel itu. Dan kalian kalau mau masukin ke grup apa segala macam tadi kan tinggal di download aja. Sesimpel itu. Oke, kedua adalah bagian musik. Gue sebenarnya nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap musik karena gue lebih lihat ini sebagai tempat display. Seperti yang gue bilang tadi, kayak ini adalah mainan yang gue taruh di meja gue, ngasih lihat jam, dan kadang kalau gue bosan dia ngasih gue animasi-animasi yang aneh. Dan di sini ternyata kalau kita ngomongin musik ya, berarti gue harus muter non copyright music, right? NCS. Dan ini suaranya benar-benar kencang banget dan nggak ada distorsi ketika di full power ya. Gue akan coba putar satu lagu, kalian bisa dengar. Suaranya sekencang itu. Dan kalau tadi gue ganti ke yang si kodok, bentar, gue coba ganti ke yang si kodok, kita akan melihat si kodok itu ikut bernyanyi seperti musiknya. Nah,
satu fun fact lagi, menariknya adalah kalau kalian pakai ini buat nonton film atau nonton video YouTube, itu delay-nya itu sangat kecil menurut gua. Jadi kalian tuh bisa kayak kalau mau nonton bisa taruh di sini handphonenya, udah bisa kan nonton. Ya di stand handphone. Ini menurut gua musiknya cukup underrated sih. Maksud gua nggak ada ekspektasi kalau ini akan punya musik yang bagus. Dan yang terakhir adalah urusan notifikasi. Ya di sini kan juga bisa mendapatkan notifikasi. Let's say gua akan coba setup dulu settingannya. Udah on apa belum? Nah di sini gue setup untuk line, jadi gue akan chat dari line gue yang satu lagi dan line dan masuk ke nama gue itu nama gue mana? Oke, ini kalian akan lihat ketika kita chat dari line, dia akan masuk ke itu ada tulisan line-nya, dan habis itu dia akan ngasih lihat notifikasi itu yang geser. Cukup oke sebenarnya, walaupun kalau udah masuk teks yang panjang itu kalian nggak akan bisa baca lagi. Contohnya itu di Instagram ketika ada yang komen, dia akan ngasih lihat dulu kayak komennya itu di Instagram mana, kayak Instagram profile gue kan Lazy Gadgets. Dia ke Lazy Gadgets dulu dan dari sana dia namanya ini, commented on your post dan isinya itu panjang banget. Gue nggak tahu kenapa dia bikin format seperti itu ketika dia bisa bikin mungkin kayak 2 bar dan mungkin lebih bisa dibaca. Ketika dia dari awal udah ngasih lihat tentang Instagram dan habis itu bisa dibaca. Kalau itu menurut gue udah terlalu panjang. Jadi lebih ke memperlihatkan ada notifikasi dari aplikasi apa dibandingkan isi dari notifikasi itu sendiri. Sebenarnya itu bisa dibilang tiga hal paling penting sih dari apa yang gue suka dari si Divom Dito ini. Dan kalau kita ngomongin harganya tuh, ini harganya terakhir gue lihat tuh di Rp1.277.100. Itu harga promo waktu gue bikin skripnya itu sekitar tanggal 15 atau 16. Dan mungkin harga normal tuh kalau nggak salah di sekitar 1,4 atau 1,5. Nanti akan ada animasi harga yang akan merevisi gue. Dan ini tuh hadir dalam banyak warna. Jadi ada hitam, putih, hijau, merah atau pink. Merah, pink, dan biru sahabat gue. Jadi ada 6 warna. Dan simply enough ya, kalau buat gue pribadi ini adalah barang yang cukup worth it. Melihat harganya yang sebenarnya kekurangannya satu doang, itu adalah urusan baterainya yang cukup boros. Kalau kalian pakai sehari kayak 8-10 jam, kalau kalian hajar musik terus itu akan mati. Dan di sana gue nggak masalah karena daripada gue harus punya baterai yang lama gitu kan. Maksud gue adalah mending ya udah gue pakai seharian, malamnya gue cas, besok gue bangun dan bisa nyala lagi. Gue udah gak masalah selama bisa dipakai secara daily, walaupun gue prefer kalau bisa ya seminggu sekali dicas. Nah untuk baterai satu ini menurut gue pribadi karena gue punya 3 poin penting tadi, notifikasi, terus display dan juga jam dan segala macam dan juga musik, gue udah cukup senang dengan barang ini. Tapi baik lagi karena dia itu punya fungsi yang baik banget. Kalian bisa lihat tadi ada stopwatch, alarm, lampu, lightning, terus untuk gambar pixel buat main game. Jadi itu baik lagi ke fleksibilitas kalian, kayak kalian tuh perlu barang ini buat apa. Kalau gua tujuannya itu adalah 3 tadi. Dan menurut gua ini bisa menjadi salah satu barang yang oke buat kalau kalian mau jadiin buat hadiah ulang tahun, hadiah Christmas, hadiah tahun baru. Ini gua rasa ini akan menjadi salah satu barang yang cukup lucu. Belum lagi kita ngomongin komunitasnya yang cukup update. Jadi kayak kemarin kan udah mendekati Christmas. Nah itu isi pixel tuh udah semuanya penuh dengan sampah. So it's a good thing. One of the best gadget I ever review, one of the best gadget in this year, dan ini ya harusnya sih gue pengen taruh di meja kerja gue, tapi kayaknya bakal di sana menggantikan mesin dingdong untuk jadi pajangan di studio TLG. So that's it untuk review Divom Dito ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.